Berjumpa kembali dengan saya Ricky Francisco. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat anugerahnya kita dapat kembali belajar di pertemuan keempat learning bahasa Indonesia pada hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang teks biografi bagian pertama. Langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Oke, di situ dapat kita lihat kompetensi dasar yang akan kita capai ada dua. Yang pertama, menilai hal dapat diteladani dalam teks biografi. Yang kedua, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi. Dapat kita perhatikan dalam kompetensi dasar ada kata diteladani yang secara berulang kali dituliskan, disebutkan. Diteladani berarti ada sifat-sifat ataupun perbuatan-perbuatan yang bersifat positif atau baik yang dapat ditiru oleh orang lain. Di dalam kompetensi dasar ini kita akan membahas tentang menelaah teks biografi. Yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri teks biografi berdasarkan isinya. Yang kedua kita akan membahas tentang struktur teks biografi. Yang ketiga kita akan membahas tentang pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Tidak lupa kita harus mengerti apa itu teks biografi, bagaimana bentuknya. Oleh sebab itu kita akan membahas tentang pengertian teks biografi. Biografi atau teks biografi adalah teks yang berisikan tentang cerita atau narasi suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa masalahnya ataupun kelebihannya, yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani, dapat ditiru oleh orang banyak, dapat dicontoh oleh orang banyak. Jadi di dalam teks biografi ini akan membahas tentang kelebihan-kelebihan ataupun masalah-masalah yang dapat diatasi oleh tokoh dalam teks biografi. Lawan dari biografi adalah autobiografi. Autobiografi itu sama seperti biografi, yaitu tentang suatu riwayat hidup, tetapi perbedaannya ditulis oleh diri sendiri oleh tokoh tersebut. Untuk itu antara biografi atau biografi sangat berbeda, dari penulisannya sangat berbeda, tetapi sama-sama menceritakan tentang riwayat hidup. Perbedaannya apa? Kalau dia biografi itu ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis oleh diri sendiri yang menceritakan diri sendiri juga di dalam tokoh itu. Saya harap Anda mengerti tentang pengertian biografi. Langsung saja, ciri-ciri teks biografi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, di sini ada 3. Yang pertama, biografi dibuat berdasarkan informasi fakta serta disajikan dalam bentuk narasi atau cerita. Fakta di sini berarti ada data benar-benar terjadi. Fakta didasarkan pada pengalaman, pada pengalaman hidup seseorang, karena menceritakan tentang riwayat hidup dari tokoh biografi tersebut. Lalu yang ketiga, pengalaman hidup seseorang tokoh dalam menghadapi masa-masa yang dihadapinya sehingga dapat menjadi orang sukses. Jadi bagaimana dia menghadapi masalah-masalahnya, cara mengatasinya dapat kita contoh, dapat kita teladani sehingga dia dapat menjadi orang yang sukses. Oke, langsung saja ke struktur pembahasan struktur yang ketiga, yaitu struktur teks biografi. Itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada kejadian penting,
Yang ketiga ada reorientasi. Apa itu? Ya, orientasi. Orientasi adalah berisi informasi mengenai latar belakang, berarti awal ya peristiwa itu diceritakan. Informasi yang dimaksud itu adalah siapa orangnya, kapan, di mana dan bagaimana. Mungkin siapa orangnya, di mana tempat tinggalnya, kapan dia lahir, ya, bagaimana dia menjalani kehidupannya. Lalu yang kedua, kejadian-kejadian penting. Ya, kejadian-kejadian penting ini meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh, sehingga di bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita. Jadi di dalam struktur yang kedua, kejadian penting inilah yang disusun secara kronologis yang berdasarkan waktu kejadian, kronologis waktu kejadian. Ya. Yang ketiga, reorientasi, yaitu bersifat komentar ataupun evaluatif atau simpulan di dalam teks biografi yang dilakukan oleh penulis. Jadi pada dasarnya reorientasi ini bersifat opsional. Apa itu opsional? Mungkin ada atau tidak, boleh ada atau tidak. Tapi kalau ditanya mana lebih baik, pastinya harus ada. Pastinya lebih baik ada reorientasi ya. Jadi reorientasi itu seperti penutup, sama seperti struktur cerpen juga tidak jauh berbeda. Ya, sama seperti struktur eksposisi, tak jauh berbeda ya. Jadi inilah yang ketiga struktur teks biografi. Lanjut, contohnya kita perhatikan dari B.J. Habibie ya. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan yang menjadi kebanggaan banyak orang di Indonesia dan selanjutnya. Ini merupakan bagian struktur orientasi karena bagian ini menceritakan siapa itu Habibie. Selanjutnya mulai disertakan dengan kronologi mulai dari awal sampai akhir ada di struktur yang kedua. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya meninggal. Ini sebuah peristiwa yang penting. Ya, bagaimana dia menjadi menteri, bagaimana dia mundur menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Inilah disebut dengan peristiwa penting. Nah, yang ketiga, mulai penutup. Dia turun dari jabatannya sebagai presiden. Ya, bagaimana dia menutup ya sebuah teks biografi yang mulai menurunkan klimaks atau puncak peristiwa ataupun kejadian ya. Demikianlah mengenai struktur dari teks biografi. Kali ini kita akan menemukan pola penyajian karakter unggul dalam tokoh biografi. Setelah kamu memahami struktur teks biografi, hal yang juga menarik yang dipelajari adalah pola penyajian. Jadi pola penyajiannya ini bisa kita lihat dari alurnya. Ya, pola penyajian dalam biografi dari sudut pandangnya, dari penceritaan, ya, dari sudut pandang penceritaan, dari gaya penceritaan, ya. Jadi akan kita bahas bagaimana yang memang pola penyajian itu yang dimaksud dengan alur. Pola penyajian alur itu biasanya alur maju. Pada umumnya pasti alur maju. Ya, dalam biografi. Jadi pola penyajian itu harus alur maju. Pola penyajian sudut pandang itu boleh orang pertama tunggal. Aku, saya, itu orang pertama tunggal. Boleh orang pertama jamak menggunakan kata kami. Boleh orang kedua tunggal, kamu, kau. Boleh orang kedua jamak, kalian. Boleh juga orang ketiga tunggal, dia, dan ketiga jamak, mereka. Jadi bagaimanalah kreativitas penulis teks biografi menuliskan teks biografi. Lalu yang ketiga, gaya penceritaan. Gaya penceritaan itu bisa secara naratif, bisa bercerita, bisa dengan cara deskriptif menggambarkan, bisa berupa dialog. Ya, dialog ini tidak dengan tanda kutip. Jangan
seperti teks drama yang menggunakan titik dua tetapi menggunakan tanda kutip, boleh juga campuran kedua-duanya ataupun ketiga-tiganya digunakan. Ya, saya rasa paham. Fokus penceritaan itu pastinya tentang keberhasilan tokoh. Namanya diteladani. Pastinya yang keberhasilan lah yang diteladani. Jangan kegagalan pula yang menjadi teladan kita, tetapi keberhasilan dalam menghadapi suatu masalah-masalah dalam kehidupan. Ya, demikian pembahasan kita mengenai pola penyajian karakter unggul dalam biografi. Oleh sebab itu, kita sudah membahas tentang 4 materi. Yang pertama, pengertian teks biografi. Yang kedua, ciri-ciri teks biografi. Yang ketiga, struktur teks biografi. Dan yang keempat, pola penyajian karakter unggul dalam biografi. Oleh sebab itu, besar harapan peserta didik kelas 10 memahaminya. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di forum yang telah disediakan atau diinstruksikan. Demikian pembelajaran kita di pertemuan keempat. Untuk peserta didik kelas 10, salam dan jaya pendidikan.